Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari dari kelas HES 2G dengan NIM 222111243, ingin menyampaikan materi Ulumul Quran dengan judul Signifikasi Munasabah Ayat Al-Quran dalam Taswir Pendidikan. Pemahaman mengenai ayat Al-Quran dalam rangka menafsirkan ayat serta suratnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai hubungan ayat dengan ayat atau surat dengan surat yang lainnya. Al-Quran tidak dipahami secara parsial, akan tetapi dipahami secara utuh dengan memahami adanya kesatuan tema dan kandungan. Dalam istilah ilmu Al-Quran disebut dengan ilmu munasabah Al-Quran. Al-Quran memiliki kemujizatan berupa hubungan antara bagian-bagiannya. Setiap surah memiliki hubungan dengan surah sebelumnya atau sesudahnya. Demikian pula, setiap ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Keterkaitan hubungan dan kesatuan ini terdapat dalam makna dan tema. Ibnu Al-Arabi dalam Mana Al-Qotah mengemukakan bahwa mengaitkan sebagian dengan sebagian lain dari Al-Quran sehingga tampak seperti satu kalimat dan satu susunan menjadikan munasabah menjadi ilmu yang sangat mulia. Rosihun Anwar merujuk pada beberapa pendapat ulama menyebutkan bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, berfungsi untuk menerangkan dan menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya, seperti korelasi antara Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 dan 186. Kedua, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat memiliki tema pembicaraan yang menonjol yang tercermin dalam nama masing-masing surat, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat Al-Naml, dan surat Al-Jin. Yang ketiga, munasabah antar bagian ayat. Bentuk munasabah ini sering dinyatakan dalam pola tadadat perlawanan. Contohnya adalah Quran Surat Al-Hadid ayat 4, kata yalid masuk dengan kata yakruj keluar, serta kata yanzil turun pada ayat tersebut dengan kata ya'rud naik, terdapat korelasi perlawanan. Yang keempat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Bentuk munasabah ini sering terlihat dengan jelas atau juga tidak terlihat dengan jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat jelas biasanya menggunakan pola takkid, tafsir, iktirad, dan tasyid. Kelima, munasabah antar kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-2, Al-Quran menjelaskan tentang kebenaran dan fungsinya bagi orang yang bertakwa. Keenam, munasabah antar fasilah, pemisah, dan isi ayat. Munasabah ini memiliki fungsi menguatkan tamkin, makna yang terkandung dalam suatu ayat. Yang ketujuh, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Contoh munasabah ayat ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Kedelapan, munasabah antar penutup surat dengan awal surat berikutnya. Contohnya adalah permulaan surat Al-Hadid yang dimulai dengan tasbih. Ayat ini memiliki munasabah dengan akhir surat sebelumnya, yaitu Al-Waqiah, yang memiliki kandungan perintah untuk bertasbih. Selanjutnya, munasabah al-ayat dalam taswir pendidikan pada Quran Surat Al-Najm ayat 26. Salah satu contoh aplikasi munasabah ayat Al-Quran adalah berkenaan dengan pencapaian tujuan tertinggi, yaitu keridhaan Allah. Tema ini berhubungan dengan istilah aims atau goyah dalam tujuan pendidikan. Hal ini diasumsikan bahwa ibadah dan khalifah merupakan tujuan umum, bukan tujuan tertinggi dalam pendidikan. Salah satu ayat yang diteliti adalah Quran Surat Al-Najm ayat 26. Surat ini memiliki beberapa kandungan. Pertama, keimanan. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara Jibril. Kebatilan penyembah berhala, tak ada seorang pun memberi syafaat tanpa izin Allah.
Tiap-tiap orang hanya memikul dosanya sendiri. Yang kedua, hukum-hukum. Kewajiban menjauhi dosa-dosa besar, kewajiban bersujud dan menyembah Allah saja. Dan yang ketiga adalah kandungan lainnya. Seperti Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya, yaitu sekali waktu menerima wahyu pertama dan sekali lagi di Sidrah Al-Muntaha. Anjuran supaya manusia jangan mengatakan dirinya suci karena Allah sendirilah yang mengetahui siapa yang takwa kepadanya, dan orang-orang musyrik selalu memperolok-olokkan Al-Quran. Hubungan makna Quran surat An-Najm 26 dengan ayat sebelum dan setelahnya. Pemahaman mengenai Quran surat Al-Najm ayat 26 bermula dari penelusuran makna ayat, yaitu 1 sampai 23. Al-Quran memaparkan mengenai sumpah Allah dengan menggunakan Al-Najm bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah benar. Pada ayat 1 sampai 11 dipaparkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril dengan menampakkan dirinya yang asli. Makna keridhaan Allah berdasarkan kajian munasabah ayat Quran surat An-Najm ayat 26 dalam konteks pemaparan ayat ke-26 surat An-Najm di atas, juga beberapa ayat baik sebelum maupun setelahnya. Keridhaan Allah diperuntukkan dan ditunjukkan hanya pada orang yang mengimani bahwa Al-Quran itu benar dan mengamalkannya dengan benar pula, tidak mengingkari ketauhidan kepada Allah, tidak mengikuti hawa nafsu dan prasangka, menggapaikan harapannya hanya kepada Allah semata, dan tidak memusatkan perhatian hanya pada kehidupan dunia semata. Jadi yang dapat saya renungi dari materi di atas yaitu bahwa Al-Quran itu memiliki kemujizatan berupa hubungan antar bagian-bagiannya. Antara ayat satu dengan ayat lainnya itu saling berhubungan dan memiliki makna yang saling berhubungan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.